ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Menyelamatkan dana desa dari dugaan yang akan dikorupsi oleh kepala desa. Saya setuju karena kami nggak diundang. Nah inilah jawab ya. Seandainya itu nanti ada dari pihak Polres, radio maupun dari pihak Jaksa Anak kan saya buka semuanya. Jadi Nganjuk ini kalau saya nilai dari LSM Mapak, kabupaten kota yang paling korup se-Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi semuanya. Jadi hari ini ada jadwal meeting antara LSM Mapak dengan pihak-pihak yang terkait, yang saya usul kepada Ketua DPR, intinya harus yang pihak-pihak terkait ini hari ini harus diundang. Jadi ternyata dari pihak Polres, tipikal Polres maupun pihak kejaksaan dari ini tidak diundang. Ini saya benar-benar kecewa. Karena apa? Di sini saya bukan mencari kesalahan, bukan kesalahan orang lain, bukan. Marilah Nganjuk ini digawe sing bener-bener ojo nemen-nemen lah masalah dana desa ini. Karena apa? Dari anggaran pemerintah, ini contohnya tahun 2023 itu pendapatan negara itu cuma 2.600 triliun, sedangkan anggaran kebutuhannya 3.000 triliun untuk membayar utang negara itu sekitar 450 triliun, utang jatuh tempo antara 500 sampai 600 triliun. Jadi minus APBN itu. Jadi saya kalkulasi sudah anggaran APBN itu minus 400 triliun, ditambah lagi utang jatuh tempo 450, berarti 850, ditambah lagi utang jatuh tempo antara 500 triliun, berarti hampir 1.300-1.400 triliun minusnya itu. Padahal anggaran dana desa itu berasal dari anggaran pusat APBN. Kuwi lebih utangan. Jadi negara nggak utang ya rasa bangun. Makanya saya mulai dari nasional dulu, makanya sumber dana dari dana desa itu dari APBN. APBN ini minus. Terus kalau sekarang ini sudah digelontorkan sudah ratusan triliun, ternyata dalam prakteknya di lapangan itu kurang pengawasan, sehingga banyak yang gembos, banyak yang dikorupsi. Sedangkan dari pihak-pihak yang terkait, misalnya BPD, pendamping desa, camat, PMD maupun inspektorat, jadi ada hubungannya dengan dana desa di situ. Tapi faktanya, istilahnya dalam pengawasan itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya saja ini masalah BPD. Tugas BPD itu sebenarnya benar-benar kuat, mengawasi jalannya pemerintahan desa. Jadi di situ mengawasi. Tapi faktanya apa? Karena apa? BPD sekarang dengan BPD yang pertama kali pilihan langsung rakyat itu sudah berbeda. Jadi ini saya hasil pengamatan saya di lapangan. Jadi BPD itu kayak sing milih ini lurah, kepala desa. Sedangkan BPD seharusnya tugasnya itu benar, bisa mengawasi jalannya pembangunan di desa. Karena apa? Itu memang kewenangan BPD dan permusyawaratan desa. Tapi prakteknya karena begitu jauh kalau komite sekolah
hampir sama prakteknya di lapangan. Sedangkan anggota BPD itu istilahnya hanya untuk pekerjaan sampingan di lain pekerjaan utamanya anggota BPD atau pengurus BPD. Yang kedua, BPD itu dari kalangan orang-orang desa, pendamping desa itu padahal itu juga digaji dari Jakarta sana, Kementerian PNS. Nah, itu fungsinya ya kurang lah istilahnya. Padahal mereka juga membantu memberdayakan dari pemerintahan desa itu, mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai laporan. Tapi nyatanya masih bisa dilituk kalau kepala desa. Jadi mohon nanti dari pihak perwakilan dari badan istilahnya pendampingan desa itu juga seperti itu, jadi kurang istilahnya pekerjaannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Pak Yasin, saya itu Pak Yusuf Santan. Ya, benar. Saya sudah lama kerjasama, kepala dinas di Kora, sudah lama sekali lah. Tapi urusan ini yuk, sing profesional Pak Yasin ya. Jadi intinya, yuk, jangan melindungi para koruptor. Karena ada nomor ini gak tinggal LPG, terus ada permasalahan sampai bisa merolas itu, diperiksa kalau Erwil nyata nih kok. Ngobrol kayak tindak lanjut. Seperti inilah. Ini ada apa? Jadi kalau memang kepala desa harus diperingati, dibina gak kena, ya lepas noai. Jadi sampai malah pernah gak duwe beban. Paham Pak Yasin? Oh iya. Jadi sebenarnya ya, kalau mencari kesalahan semua itu ada indikasi dugaan korupsi kepala desa itu ada, cuma kadarnya itu nggak sama. Karena apa? Korupsi itu sih sulit untuk dihilangkan. Mereka apa? Modalnya kepala desa dipikir berarti modalnya orang saitik. Nah itulah. Selama hak suaranya rakyat masih bisa dibeli, jangan harap Indonesia bebas dari korupsi. Tapi ya macam kan boleh kuliah, anak jaga bayaran lah, bayaran yang piro, ya, seperti itulah. Ya maksudnya ngono ya ngono tapi teman-teman itu kan nggak asasi masalah korupsi. Karena apa? Sudah banyak terjadi kepala desa yang di penjara itu sudah ribuan di Indonesia. Gara-gara ngenteni duit dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Yang kami hormati pimpinan rapat, rekan-rekan dari LSM, NAPA, juga rekan-rekan yang lain dari BPD, BPD, dan pendamping desa. Pertama-tama menyambung apa yang
sampaikan tadi, pertama saya mengucapkan terima kasih dari LSM Mapak ya, yang jelas ini memang perlu begini, kita diberi masukan, kemudian kita bisa koreksi. Kalau sudah seperti ini, rakyatnya kapan menyampaikan kan gitu. Makanya apa yang disampaikan oleh Mapak tadi, yang jelas kalau Pak Pri ini mau detail menyampaikan perapnya yang tidak sesuai, terus belanjanya itu di markup, terus tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan, apa tidak bisa beliau? Jelas bisa. Cuma saya yakin harapannya bukan itu sebenarnya, tapi harus ada perubahan-perubahan dari mekanisme pengawasan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Intinya itu perubahannya. Makanya tadi pada saat ada penyampaian terkait dengan mekanisme dari sisi aplikasi sudah terpenuhi, tapi akuntabilitas publiknya sudah terpenuhi apa belum? Ternyata kan belum. Buktinya tadi yang disampaikan oleh Pak Pri, ditemukan baru dicukupi materialnya. Nah, ini kan ya jika umpama tidak ketemu ya mungkin bablas kan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bagaimana solusinya kan gitu. Makanya kami ya memang dari pengalaman-pengalaman dari BMD, kemudian di wilayah-wilayah, akhirnya kan kemudian sering menjadi saksi pada saat kasus ya penyidikan Polres maupun Kejaksaan. Bahkan juga kami pernah jadi saksi ahli tipikor. Makanya kami tahu ya permasalahan-permasalahannya apa. Betul apa yang disampaikan oleh dari rekan dari Mapak tadi ya. Kenapa tidak detail di dalam APBDes paparannya itu lokasinya muncul. Bahkan saya juga mulai mengarah ya, kenapa tidak ada titik koordinat? Ini di kabupaten lain sudah ada. Makanya saya coba membangun sistem ya terkait dengan pelaksanaan pengelolaan ini. Satu ya, setiap kita melakukan evaluasi APBDes, sinkronisasi perencanaan antara RPJMDes, RKPDes itu harus sinkron. Nah kemudian manakala ada perubahan-perubahan harus ada berita acara dan perubahannya, dan itu harus detail terkait dengan perubahan APBDes-nya yang harus didasari dengan perubahan RKPDes-nya begitu. Kemudian kenapa harus dirubah? Harus ada bukti musyawarahnya. Kan tidak serta-merta umpamanya kepala desa ingin berubah terus musyawarah tidak ada ya hanya kepala desa saja berkeinginan. Nah ini tidak boleh. Nah ini memang perannya camat harus seperti itu kan gitu. Makanya kalau Pak Pri menyampaikan seperti itu masukan dan saya terima memang. Kalau saya belum melakukan berarti kesalahan saya. Terima kasih Pak Pri. Kemudian terkait dengan sistem tadi, kalau sudah perencanaan sudah dibangun, kemudian terkait dengan belanja. Terus terang, apa yang disampaikan oleh Pak Pri tadi, ya, sebenarnya juga dipikirkan oleh negara. Ke depan setelah ada ketentuan Seskodeslin, ya, pengajuan SPP itu harus dengan SPJ-nya. Kemudian harus tertera juga rekening pelaksananya juga penyedianya, sehingga pada saat pencairan SPP dana tidak masuk ke bendahara semua kecuali. Tapi bisa diceritakan hasil apa itu hearing tadi Pak? Jadi begini Pak, jadi hearing hari ini sebenarnya saya kecewa berat. Karena apa? Sebenarnya saya mohon kepada Ketua DPR untuk menghasilkan dari pihak Tipikor Polres Nganjuk maupun dari pihak Kejaksaan. Jadi biar hearing ini berjalan sesuai dengan aturan. Jadi enggak seperti ini, saya benar-benar kecewa. Karena apa? Jadi pelaksanaan dana desa di Kabupaten Nganjuk ini benar-benar carut marut, benar. Kurang pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti saya undang tadi, dari pihak pendamping desa, BPD, dari camat, dari PMD, dari inspektorat, semuanya ini tadi saya undang. Jadi memang mereka mengakui benar memang tupoksinya tidak dijalankan sesuai dengan aturan. Kira-kira pada titik kesalahannya di mana Mas? Ya itu tadi, sebenarnya seandainya BPD itu benar-benar tahu benar fungsinya, tugasnya, itu selesai sebenarnya. Karena yang bergerak mengawasi dana desa itu masyarakat melalui BPD itu, Badan Permusyawaratan Desa. Itu jelas benar. Di BPD itu benar-benar kuat posisinya. Tapi kenyataannya BPD itu istilahnya ya hampir seperti komite
Jadi intinya seharusnya mereka harus mengikuti apa yang titik-titik yang dibangun harus diawasi benar. Jadi begitu ada laporan bertanggung jawab, mereka tidak tahu harus apa yang dinilai itu apa, nggak jelas. Seperti inilah, makanya saya mohon lagi kepada pihak Dewan supaya ada diklat khusus BPD memang. Karena apa? Lemah BPD itu istilahnya kayak barang samben, sedangkan mereka kapasitasnya tidak sama. Ada yang pintar, ada yang jempol. Jadi intinya koyok roroy sementingnya sudah jalan apa selesai. Seperti ini, padahal mereka benar-benar tugasnya benar-benar penting sekali BPD. Bisa diberikan contoh Pak, desa-desa yang sekiranya melakukan penyimpangan? Ya, ini ada tadi desa Mungkung Yadikalen, desa Yadikalen, desa Kelurahan Nyana, Mungkung ini sudah mulai ada pengerjaan. Jadi itu pakai dana desa untuk BUMD. BUMD itu saya untuk buat form kecil tuh ya. Tadi desa Mungkung itu ada 403 juta dana diambilkan dari dana desa. Ternyata belum ayo duitnya. Ini kan Pak Desa kan harus tanggung jawab. Duitnya rakyat, duitnya negara, duit utangan itu sendiri. Jadi seperti ini kejadian ini, makanya tadi saya serahkan langsung kepada Pak Yasir sebagai kepala sekolah kabupaten. Menurut Bapak, dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, berapa persen Pak yang melakukan penyimpangan penggunaan dana desa? Itulah Mas, jadi intinya masih banyak juga kepala desa yang bagus. Jadi istilahnya nggak semuanya kepala desa itu jelek, tapi intinya memang kurang pengawasan. Jadi pengawasannya dari pihak-pihak terkait itu kurang, pembinaannya juga kurang, akhirnya kan pelaksanaan seperti ini benar-benar memprihatinkan. Jadi ini tadi hearing ini tadi intinya bukan saya mencari kesalahannya kepala desa, tidak. Mari semuanya dari pihak-pihak terkait ini harus ditingkatkan kinerjanya. Jadi pengawasannya juga harus diperketat karena apa? Dengan lainnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ini kepala desa tambah 2 tahun atau masa kerjanya 8 tahun ini kan perlu ada pengawasan juga yang ketat juga. Jadi biar tidak mubazir uang dari dana desa itu benar-benar digunakan untuk desa, membangun desa biar ada bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota Dewan, penyidik, Bapak Inspektorat, Bapak Dinas, Bapak Camat dari APAK, SM, dan rekan-rekan BPD atau penyambut desa. Saya Samsun Tohari SHK dari BPD Desa Gempol, Kecamatan Rejoso. Yang pertama, terima kasih kepada LSM APAK. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama itu korupsi. Memang semua berpeluang bisa korupsi, termasuk dari pemerintahan desa, apakah itu kepala desa dan jajarannya atau BPD. Itu memang jadi butuh memang pengawasan ataupun mekanisme yang dilalui itu perlu. Dari kami BPD terima kasih atas masukannya. Dari 264 desa di Nganjuk, per desa itu minimal 5 anggota. Kalau dikumpulkan semua berapa itu? Nah, itu dari Pak disinggung tadi. Yang kedua tadi nyinggung juga bayaran. Jadi BPD ini sampingan atau kerjaan utama. Nah, pertanyaannya sama dari Dewan itu kerjaan utama atau sampingan gitu. Karena bayangan saya dulu dari BPD itu dewannya desa gitu. Dulu saya nyalon gak ada musuhnya, jadi langsung mufakat jadi gitu. Setelah masuk, ya Allah, gajinya nyuwun sewu itu 300 per bulan, 300 per bulan, dan mungkin ada beberapa honor rapat gitu. Jadi total sekitar 400-an. Padahal di Madiun, di Kediri itu sudah 800, surat-suratnya ke 900. Itu BPD. Kalau kita dituntut kinerja seperti itu, ya mohon diperhatikan, betul Pak, untuk Pak Diwan terutama. Yang ketiga mengenai kapasitas BPD tadi, ada pembinaan. Memang ada pembinaan Pak dari awal dulu kemarin dilantik, lalu ada pembinaan tapi diacak perwakilan gitu. Terus kemarin di Rejoso tahun kemarin bersama-sama, tapi pakai anggaran desa, ya, bukan pakai PAD.
gitu, bisa dilaksanakan. Jadi dari sudah hampir selesai kemarin ada berita ternyata 2019 seharusnya sudah habis BPD semua seluruh ngaju diperpanjang 2 tahun. Jadi bayangan saya mungkin perlu 2 tahun itu perlu pembinaan kapasitas lagi atau enggak, monggo mungkin disikapi karena ini berkaitan dengan anggaran. Yang keempat mengenai pengawasan BPD atau fungsi, jadi mohon nanti keterkaitan juga Pak Dewan atau dari perwakilan BPD perlu aturan jelas untuk pengumatan fungsi BPD, kewenangan. Kami kadang terbentur oleh aturan-aturan di undang-undang desa atau Permendagri dan lain-lain. Contoh, bagaimana jika BPD itu menolak LPJ kepala desa atau tidak mau menandatangani musyawarah musdes itu tentang anggaran, itu tidak ada di teknis tentang aturan-aturan itu. Mohon diperjelas mungkin di perda atau di pergub. Mohon mungkin itu menjadi masukan. Yang terakhir sekali lagi pertemuan-pertemuan ini memang benar ada Pak Camat butuh sinkronisasi atau rutinitas. Kami masukan-masukan tidak dari 264 desa mungkin belum tercover semuanya. Jadi kita kan terbentur dengan anggaran dan SDM. SDM memang kami berbeda-beda. Sekali lagi dengan keadaan seperti itu, mohon aturan dan yang lain-lain dibantu untuk memperkuat aturan fungsi BPD. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pasti BUMDes itu dilihat, jadi pasti itu karena itu ada korelasinya di pembukuan. Nah, termasuk nanti semua yang terkait dengan dana desa itu pasti akan dilihat. Makanya dan alhamdulillah kami sendiri juga sudah menekan pada teman-teman inspektorat Pak Pi, karena sendiri saya juga jangan sampai kita jadi pengawas yang perlu diawasi. Jadi ini semboyan kan. Jadi jangan jadi pengawas yang perlu diawasi, tapi jadilah pengawas yang bisa mengayomi. Itu yang kami inginkan. Baik tingkat usaha maupun yang lainnya bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Terkait hak prerogatif camat tadi untuk melaporkan desa-desa apakah tidak mungkin terjadi kong kali kamu antara bisa dengan pihak camat? Mereka mempunyai kewajiban selaku pembina desa, pasti mereka membina dengan regulasi dan pasti punya catatan mana desa bagi mereka yang baik dan mana yang kurang baik. Makanya di situ kami juga kita cross dengan sistem apakah dari usulan mereka itu sudah sesuai. Ternyata hampir 90% lebih usulan-usulan camat itu hampir relevan dengan siswa Sekuldes itu, sehingga mereka baik ternyata juga diusulkan, mereka jelek ternyata juga diusulkan untuk diaudit. Maka di situ kami menggunakan keterpaduan dan itu pun nanti masih akan kita project di saat pemeriksaan apakah dari mereka yang suatu misal yang tidak masuk di anu ternyata memang ada tidak masuk di siswa Sekuldes tapi diusulkan camat, tapi ternyata hasilnya memang juga jadi memang di situ setiap sistem siapapun itu pasti ada margin. Kita pun ada kekurangan, tapi kekurangan Selamat siang Pak Ulin. Bagaimana Pak Ulin? Tadi hasil hearing dengan Komisi 1. Hasil hearing dari Komisi 1 tadi kurang memuaskan tentunya. Karena apa? Itu tadi kayak formalitas saja. Jadi belum mencakup. Karena tadi beberapa statement Pak Yasin juga kan katanya kan menyelamatkan uang negara dan aparat negara. Nah, di kasus Pertades ini sudah terjadi tahun 2021 sampai sekarang itu kan belum selamat uangnya. Nah, tapi pelakunya masih dibiarkan dan katanya
kalau udah audit desa Batu menyeluruh sampai ke BUMDes, tapi ada pelanggaran semacam itu ternyata nggak tahu, jadi kurang puas lah kan. Terus untuk pelanggarannya apa saja Pak? Tadi selain terkait apa Pertades tadi Pak? Tadi yang saya tanyakan terkait keterbukaan atau publikasi. Sebenarnya kan data APBDes itu kan harus rinci. Karena apa? Tujuan dari banner atau bor APBDes itu agar masyarakat bisa mengawasi. Ya selama ini APBDes kan diambil poin-poinnya aja, terus masyarakat ngawasinya gimana? Ya, terima kasih Pak Ulin. Bagaimana Pak Ulin tanggapan jenengan Pak Ulin? Ya, pertama-tama kali saya juga sebenarnya sedikit kecewa juga. Karena apa? Saya menghendaki dari pihak Ketua DPR untuk mengundang dari pihak kejaksaan maupun pihak tipikor Polres. Ternyata mereka tidak diundang. Nah inilah saya kecewa beliau. Maksud saya untuk permasalahan pelaksanaan dana desa di Nganjuk ini saya buka semuanya. Jadi intinya saya tidak mencari kesalahan kepala desa, tidak. Jadi intinya kami banyak indikasi dugaan penyelewengan dana desa ini, makanya dari pihak-pihak terkait saya undang. Pertama BPD punya wewenang untuk mengawasi proses jalannya pemerintahan di desa. Tapi mereka kebanyakan nggak ngerti tugasnya itu apa begini. Karena apa? BPD dari beberapa lapisan masyarakat yang SDM-nya juga tidak sama. Kedua, jadi seharusnya BPD itu punya kewenangan memulai dari rancangan, mulai dari rancangan anggaran, mulai pelaksanaan sampai pelaporan itu seharusnya juga harus aktif mengawasi jalannya proyek yang dikerjakan itu. Tapi masalahnya mereka hanya intinya kesopot dari kepala desa. Jadi hampir sama dengan komite sekolah. Seharusnya kalau memang BPD itu jalan, baguslah. Kenyataan seperti itu, termasuk pendamping desa. Itu mereka juga ya, istilahnya memang perlu ditingkatkan kapasitas mereka. Terus masalah camat, di camat itu langsung punya istilahnya SKPD yang paling dekat dengan pemerintahan desa. Jadi mereka tugasnya juga membina dan mengawasi dana desa, salah satunya seperti itu. Mereka sudah perwakilan dari camat, dari PMD juga seperti itu, pembinaan dan pengawasan. Tapi prakteknya memang amburadul, RW, nah, kasih ini tadi juga saya undang. Intinya mereka katanya ya akan diproses dari hukum yang berlaku. Kalau memang itu dibina gak kena ya diproses hukum. Tapi saya nggak yakin, karena apa, selama ini RW lengkap itu intinya malah kesannya melindungi para bajingan. Makanya kalau memang itu batasan ini, katanya masih sudah 3 tahun proses indikasi dugaan korupsi, tapi nyatanya sampai sekarang RW nggak tahu. Lah ini kan benar-benar memalukan sekali. Terus langkah-langkah apa Pak nanti temuan-temuan penyimpangan terkait penggunaan dana desa itu banyak ada penyimpangan itu rencananya bagaimana Pak? Ini tadi sudah dari pihak RW siap. Jadi intinya nanti ada audit dari timnya desa-desa yang ada indikasi dugaan dana desa itu, nanti dari pihak RW akan audit, akan dipanggil bagaimana suruh mengembalikan uang yang intinya ada di dugaan korupsi itu. Jadi ada batasan waktu berapa bulan atau berapa hari tadi, 14 hari sampai berapa bulan itu harus dikembalikan. Kalau memang tidak dikembalikan, nanti saya udah supaya diproses dengan hukum yang berlaku. Serahkan kepada APK. Makanya tadi saya kecewa berat. Seandainya ada pihak tipikor, dari pihak kejaksaan, apalagi sekarang itu ada jaksa jaga desa. Nah ini intinya program dari intelijen Kejaksaan Agung sana, intinya menyelamatkan dana desa itu jangan sampai istilahnya dikorupsi itu. Karena dengan perpanjangan
masa kerja kepala desa yang sekarang menjadi 8 tahun tak periode dengan aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu bentuk jangka desa. Inilah sebenarnya ini yang akan saya angkat. Jadi intinya menyelamatkan dana desa dari dugaan yang akan dikorupsi oleh kepala desa. Saya setuju karena kami nggak diundang. Nah inilah saya jawab ya. Seandainya itu nanti ada dari pihak Polres, radio maupun dari pihak jaksa anak kan saya buka semuanya. Jadi Nganjuk ini kalau saya nilai dari LSM Mapak, kabupaten kota yang paling korup se-Indonesia. Makanya perlu diperbaiki, dibina dulu kalau kena. Agak kena ya tak suruh proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Makasih Pak.